sahabatan dan udah banyak banget yang kita lewatin dari syuting bareng sampai udah liburan bareng. Maksudnya kita ya udah dekat banget lah, udah kenal satu sama lain. Ya sejauh ini sih hubungan kita emang benar sahabatan, maksudnya kita support satu sama lain, kita benar-benar yang bisa cerita apa aja, kapanpun Feby butuh, aku ada, kapanpun aku butuh, Feby selalu ada, selalu jadi pendengar untuk satu sama lain, selalu menjadi penyemangat. Feby salah satu yang menurut aku sih ya dari awal ketemu kenapa bisa deket juga karena salah satu sosok wanita yang maksudnya karakternya baik menurut aku. Dia bekerja keras dan orangnya itu tulus dalam melakukan apapun, dan menurut aku satu hal yang mungkin zaman sekarang susah dicari terutama di dunia entertainment seperti ini yang pasti semua orang punya kepentingannya masing-masing gitu. Cuman yang aku lihat Feby orangnya tulus. Iya sama-sama, aku juga ngeliat Vero orangnya tulus, kalau misalnya baik sama orang tanpa pamrih juga. Terus emang dia baik banget sama semua orang di sekitarnya dia. Juga ya sih. Iya, maksudnya berawal Syutingnya udah selesai dari tahun lalu. Cuman ya masih habis itu dekat sampai karena sekarang, emang masih masa sama kita Vero ya? berteman dengan baik, kita bersahabat dengan baik, sementara akhirnya kan kita sering ketemu, jalan bareng, bahkan sempat liburan rame-rame waktu itu sama sahabat kita juga, sama keluarga kita masing-masing gitu. Kan udah pernah liburan bareng. Malah mamanya Feby deket sama nenek aku. Sama Nia. Kerjaan. Nah, itu kerjaan kebetulan, tapi ya gagal karena COVID ini. Cuma Vero juga ya mau ke Jepang. Harusnya ke Jepang juga harusnya. Kerjaan tapi juga tapi batal juga. Ya insya Allah semoga cepat selesai semuanya, sehat-sehat. Yang bisa dilakuin kan ya paling salah satunya itu mungkin video call atau ada dari game-game, kalau nggak saling biasanya Feby sih yang suka ngirimin kayak tiba-tiba ada aja kiriman makanan gitu atau apa kayak gitu. Kalau aku nggak bisa masak soalnya, tapi Kalau aku lagi masak apa, terus habis itu aku ngerasa wah kayaknya Vero suka nih gitu. Aku soalnya kan kayak di rumah juga nggak terlalu banyak orangnya, jadi ya kadang makan dia doang. iya makan aku doang. Jadi kalau masak terus kadang yang kalau misalnya kebanyakan ya aku sering bagi-bagi ke sahabat-sahabat aku gitu ya. Kayak baper kita kan dulu juga dan sinetron emang di gitu. kehidupan nyata kita deket. Iya jadinya kan orang ngeliatnya kayak ih lucu kayak lucu. Kalau Enggak hanya dong, buat kalau sebatas buat sinetron sinetron udah selesai nggak dari kontak kapan tahu. lagi karena sinetron udah dari bulan kapan habis, tapi setelah itu malah Dari ya lebih tahun dekat lalu. lagi, lebih sering. Nggak Apa ada Vero pacaran langsung pacaran nikah gimana? Aku udah nggak mau pacaran lagi, langsung nikah aja. Langsung nikah. Kamu langsung nikah sama Feby? Udah nggak ada Wah. pacaran. Langsung nikah sama Feby, Iya. Rel. Kalau maksudnya kita kan nggak tahu ke depannya gimana pokoknya. Yang penting ya kita jalanin hubungannya baik aja sahabat. Iya, niatnya baik kan, hubungan apapun itu yang penting niatnya sama-sama. Biar tidak terlalu terlihat seperti itu, ada saatnya saya lagi belajar bahasa Manggarai gitu. Jadi ada saatnya dia diajarin sama bundanya, ada saatnya ayahnya sama cici diajarin sama dia bahasa Manggarai gitu. Jadi ntar dia jelasin kayak guru ini gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, sekalipun baru diingetin saya lupa lagi, nggak segampang itu ya, sama-sama belajar gitu. Cuman kalau veteran di rumah saya kan cuma saya doang yang nggak bisa bahasa Mandarin, jadi semuanya kayak nonton lagu bahasa itu gitu. Jadi mau nggak mau dia denger, nyimak dan mengerti. Sekarang dia sudah ada di taraf yang tidak bisa menjawab tapi dia mengerti yang dimaksud. Kalau lagi disuruh, bundanya suka suruhnya pakai bahasa Mandarin, jadi dia ngerti, jadi dia lakuin tapi dia nggak bisa jawab. Tapi dia antusias kayak gitu. Dia antusias Pak. Rata-rata jangan veteran, rata-rata semua juga udah pada rindu bekerja dengan caranya masing-masing gitu kan. Cuman kan itu yang saya bilang, ada beberapa pekerjaan kita yang nggak bisa memang kita kerjakan dari rumah, ada beberapa yang gitu. Yang penting kita harus selalu jaga jarak ya, menggunakan masker itu penting gitu. Dan pada saat commercial break ya juga tetap jauh-jauhan semuanya, jadi itu penting banget gitu. Jadi itu tidak hanya secara lisan doang tapi benar-benar berjaga jarak gitu kan. Kalau di sini kan saya udah seminggu live di sini ya, saya udah tahu jalur-jalurnya. Jadi minimal sebelum anak saya datang saya udah tahu apa yang mesti dilakukan, safety atau enggak, ini atau enggak. Jadi saya harus tahu dulu. Saya tanya dulu ke anaknya, "Ohnya mau enggak?" gitu. Terus ya dia punya rasa kepercayaan diri yang kata dia, "Ohnya masih dikenal orang enggak?" Jadi saya gimana sayangnya sih? Kok cerita dong. Sayangnya aman. Ohnya udah ngerti kan, di situ semuanya ada patung-patung artis mancanegara.
foto-fotonya, jadi dia udah ngerti kok yang apa yang tidak boleh, apa yang boleh gitu. Makanya kan tadi pada saat wawancara, Onyo jangan dulu karena masih di bawah umur, masih muda. Jadi harus dikasih penjelasan, kasih semuanya. Tapi kan Beta memang gak main sosial media, jadi secara yang lain-lainnya ya dia emang menurut dia tuh yang dia lihat di depan mata pada saat dia datang, ada yang support dia, ada yang datang, nah itu menurut dia. Tapi kan ini kan nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ini ya. Dengan dia syuting ini aja dia udah bersyukur dan senang banget bisa nyanyi lagi, bisa kembali manggung lagi. Biasalah Mas, setiap orang kan punya caranya masing-masing bersama anaknya, bonding anaknya itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu kalimat yang memang ya dia selalu menjadi kalimat penutup ketika kita mau berpamitan. Iya, saya harus dengarkan itu. Jadi, kenapa hanya ngomong gini? Kenapa yang saya nggak pernah nanya secara spesifik karena dia punya cerita tentang masa lalunya seperti apa. Jadi saya tertarik melakukan sesuatu yang membuat dia akan menjadi bercerita lagi. Gitu. Baik atau buruknya buat saya inginnya ke masa depannya. Pun buat anak saya saya dukung. Dia nggak jadi artis pun dia tetap anak saya. Dia artis pun ya saya support aja. Tapi dia mau artis itu menjadi sesuatu yang dia ingin diimpikan gitu. Karena minimal sekarang ini dia sudah bisa syuting, dia sudah lakukan minimal pendidikannya selesai aja. Udah itu mah buat saya udah lengkap. Baru saya tempat pengais sampah, dan kemudian kita akan langsung masuk dan berbagi dengan mereka. Nah, saya langsung akan berbagi langsung dan semoga bisa memberikan berkah buat mereka ya. Oke, coba buka. Langsung pakai ya. Langsung pakai. Belum ya. Yang lama buang ya. Yang lama buang. Ini bisa dicuci kok. Pakai yang baru ya. Langsung pakai. Yang lama dibuang, yang lama udah beracun ya. Buang sini. Iya Pak, udah cabut, ini dua nih, dua. Nah, benar, yang udah mundur, ya belum, satu nih, siapa yang belum dapat, yang udah mundur ya, satu-satu, makasih Bos, ya. Yuk, baru buat Mas. Ayo, sini. Makasih Pak. Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Mari Pak. Rezekinya amin. Masih ada. Terima kasih. Udah, bagian bapaknya tuh belum. Belum kalian. Makasih Om. Ya. Siap ya. Keren kan? Makasih Om. Ya. Nah, ini masker ya. Oh ya. Buat kita gonta-ganti. Jadi bisa dicuci. Ini adalah masker kain, di mana ini bisa dicuci dan ini sangat praktis sekali. Jadinya kita akan berbagi dengan mereka.
Ya, tolong ya. Om, foto ya Om ya. Boleh ya. Makasih Bang. Jangan terlalu rapet, jangan terlalu rapet deh. Tadi kita udah bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako semuanya. Semoga bermanfaat buat mereka dan saya yakin dengan adanya bantuan ini kita bisa memberikan contoh buat masyarakat lainnya untuk saling berdonasi, berdana atau berbagi kepada mereka. Karena di saat wabah seperti ini sangat sulit sekali mencari kebutuhan rumah tangga, lalu orderan pun bagi ojol itu sangat turun sekali orderannya. Jadi kita harus membantu satu sama lain tanpa memandang ras, suku, agama, dan warna kulit seperti itu. Tadi hari ini saya kegiatannya berbagi dengan ojol, kemudian juga dengan orang-orang yang mengais sampah demi rezeki. Maknanya sebenarnya supaya mereka bisa bertahan lah, at least bertahan sebulan atau 2 bulan nggak apa-apa dengan bantuan orang-orang yang seperti ini gitu. Kita harus banyak membantu orang dalam bentuk sandang pangan papan untuk saat-saat ini. Dan maknanya juga saya ingin menyampaikan kepada pemirsa di rumah, kita nggak boleh banding-bandingin orang yang agamanya ini kemudian sakitnya ini kita jauhin dan segala macam. Di rumah saya berpesan bahwa jangan dengerin berita yang simpang siur, dan kita emang harus menghadapi ini gitu loh. Jadi jangan panic attack gitu, tapi benar-benar waspada. Nah itu di tengah-tengah itu loh yang mau aku garis bawahin. Ini bahaya, tapi kita harus hadapin. Jangan bahaya lalu takut dan menjauhi orang yang udah kena, atau menolak pasien yang udah kena dikuburkan lalu di reject seperti itu. Hal-hal seperti itu moga-moga nggak terjadi lagi gitu loh. Justru kita harus membantu dan menerima mereka gitu. Itu sih harapan aku, dan moga-moga banget ini cepat berakhir. Itu harapan aku. Yang diberikan oleh undang-undang bahwasanya klien kami Galih diberi waktu 7 hari untuk menyatakan apakah dia menolak, menerima ataupun keberatan atas putusan. Oleh karenanya setelah menimbang, setelah berpikir, setelah menganalisa dan mengkaji apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim, maka pada hari ini Galih menunjuk kuasa hukum dari kantor Denny Lubis & Associates untuk mengajukan pernyataan banding. Pernyataan banding telah kami lakukan hari ini, pertanggal hari ini. Karena apa? Karena pertama beliau merasa tidak melakukan apa yang dimaksud oleh pengadilan. Bahwasanya pengadilan menyatakan secara sah dan meyakinkan. Karena dia sampai sekarang merasa tidak pernah melakukan perbuatan tidak pidana yang dimaksud. Yang kedua, ada rasa keadilan yang dia rasakan tidak tepat, di mana perbuatan dengan terdakwa 3 orang dengan pasal yang sama, tetapi kualitas lamanya persoalan ini ataupun masa tahanan terhadap beliau sangat-sangat berat. Apakah sisi keadilan dalam Undang-Undang ITE itu sampai membuat orang 2 tahun 4 bulan mendekam penjara? Inilah yang menjadi dasar kita, sehingga akhirnya ketika Galih melalui istri beliau, Mbak Kumala, datang ke kantor menanyakan bagaimana langkah-langkah, maka akhirnya kita ambil kesimpulan banding harus kita lakukan. Kan sekarang satu, karena pada saat di tempat kejadian aku juga ada, dan situ kan kita sudah jelaskan bahwa Galih sendiri sebagai narasumber. Tiba-tiba kan masa tuntutannya juga lebih jauh malah dari Pablo gitu kan. Kedua juga rasa kemanusiaan ya, karena kalau orang nggak bersalah itu bersalah kan pasti tidak adil gitu. Jadi aku berpikir kayaknya untuk ini kesempatan ini harus aku untuk banding gitu. Jadi saat ini aku mengganti tim kuasa hukum yang kemarin. Sekarang aku pakai kuasa hukum Pak Denny Lubis untuk banding. Kenapa mengganti? Ya karena dengan kuasa hukum yang kemarin sepertinya tidak fokus menangani kasus ini, jadi banyak hal-hal yang mungkin aku nggak bisa sampaikan, yang intinya sih aku kecewa ya. Terakhir udah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu, karena kan memang kemarin 3 bulan lalu kita sempat miskomunikasi dan aku memang tidak terlalu fokus untuk dalam kasus ini. Jadi ketika kemarin membaca pledoi, terus aku pelajarin semua, ternyata banyak hal-hal yang tidak mengangkat pembelaan untuk Galih gitu.
Jadi kali ini ada kesempatan ya udah aku langsung ganti kuasa hukum karena memang kuasa hukum yang sebelumnya juga memang sampai tahap pengadilan aja. Jadi ketika untuk banding memang itu hak klien untuk mengganti kuasa hukum yang baru. Dan semoga bandingnya diterima sehingga ada rasa keadilan di situ dan tuntutan Gali juga pastinya berkurang dari yang saat ini dituntut oleh hakim 2 tahun 4 bulan. Seringan-ringannya ya, kita maksimal lah ya Bang ya. Ya, nanti akan kita tuangkan dalam memori banding kita karena putusan baru hari ini jadi kita terima, kita akan analisa sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 240 ayat 1 KUHP bahwasanya alasan banding kita akan melihat apakah ada keterangan yang belum masuk, apakah ada salah penerapan undang-undang hukum yang berlaku secara hukum acara atau ada hal-hal yang ketinggalan yang belum masuk dalam pokok perkara ini yang akan kami kaji nantinya. Nah, 3 hal ini sebagaimana pasal 240 ayat 1 KUHP akan menjadi alasan dalam memori banding kami. Ya, tentunya pasti itu akan kita temukan unsur-unsur tersebut sehingga kita mohon kepada nanti majelis banding untuk memutuskan pertama menolak putusan tingkat 1, yang kedua bisa mengadili sendiri untuk agar diberikan keadilan kepada yang bersangkutan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.